Selamat hari Minggu. Happy Sunday adik-adik. Nah, adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Tentunya sudah Lause. Iya. Lalu bagaimana kalau kita semuanya bangkit berdiri? Ayo. Lalu mau ajak kita menyanyi lagu yang ada sedikit gerakannya. Yesus kekasih jiwaku. Siap-siap ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan namanya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan namanya. Ya, nah adik-adik kita berdoa ya. Semua lipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan Yesus. Karena kita mau selalu ikut Tuhan Yesus, kita mau memujikan jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jari jempol dijentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jari jempol dijentikan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya. Nah, Adik masih ingat lagu yang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada apa? Ada apa ya Lose? Kemenangan. Oh, Tuhan iya, Yesus sudah mati, kemenangan. sudah bangkit. Untuk menyelamatkan, Kita semua yang berdosa. kita mau nyanyi dalam nama, Nama Yesus. Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya Lose, Tuhan Yesus sudah mati di salib, sudah bangkit untuk menghapus dosa kita. Kita mau menjadi anak Tuhan. Iya. Nah, Rasul Meriko, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Semuanya perhatian ya. Sekali lagi shalom adik-adik, selamat pagi. Oke, sudah siap dengar cerita firman Tuhan pagi ini? Nah, Lose mengajak adik-adik sebelum dengar cerita firman Tuhan seperti biasa kita berdoa dulu. Semua sikap berdoanya, semua sudah duduk yang manis ya. Sudah memuji Tuhan tadi, sekarang waktunya dengar cerita firman Tuhan. Duduk yang baik, pasang telinga, kita mau belajar dari firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anak-Mu sudah siap mendengar cerita firman Tuhan. Anak-anak-Mu mau belajar dari cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, berikan sikap yang baik, duduk mendengarkan dengan baik, dan Roh-Mu yang kudus menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk mengerti setiap firman Tuhan yang didengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Lause yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari Lause mau ajak adik-adik baca firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya, buka bagian firman Tuhannya, lalu kita sama-sama baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum lancar membaca, boleh dengar Lause, atau mungkin ada Cici, Koko yang sama-sama ibadah saat ini boleh mendengarkan. Kita akan baca dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Kita baca bagian ini terlebih dahulu. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Kita sama-sama baca ya. 3 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, sekarang kita mau baca bagian selanjutnya. Masih dalam kitab Kejadian, tapi pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-17, 3 ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin firman Tuhan. Nah, sebelum Lause lanjut dalam cerita firman Tuhan, langsung mau tanya nih, siapa yang pernah lihat pelangi? Nah, biasa pelangi itu munculnya pada waktu matahari bersinar terang atau pada waktu apa? Ya, biasa pelangi muncul pada waktu setelah hujan reda, pelangi itu akan muncul. Nah, kira-kira siapa yang pernah lihat pelangi? Warna pelangi itu penampakannya buruk atau indah? Indah ya, karena pelangi itu warna-warni. Apa saja warna pelangi? Mari sama-sama kita sebutkan yuk. Ada singkatannya nih, kita sama-sama sebut. Mejikuhibinium. Apa saja? Me berarti merah, ji jingga, ku kuning, hi hijau, bi biru, ni nila, ungu. Wah, berarti warna pelangi ada 7, benar sekali. Nah, tapi adik-adik tahu ketika pelangi itu muncul setelah hujan, ternyata ada artinya loh, ada maknanya. Kenapa setiap kali hujan pasti selalu ada pelangi. Nah, sekarang nih Lause mau ceritakan kenapa pelangi itu muncul setelah hujan, dan selalu penampakannya pelangi itu indah. Ketika kita melihat, wah kita senang sekali, kita kita senang melihat, kita gembira karena pelangi itu warna-warni. Nah, sekarang Lause mau ceritakan nih kenapa bisa ada pelangi setelah hujan. Nah, pada masa itu, pada zaman dulu itu, di muka bumi ini sudah banyak sekali manusia, ya. Manusia hidup itu sudah banyak sekali memenuhi bumi. Tapi manusia yang banyak itu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka melupakan Tuhan. Ya, pokoknya mereka membuat Tuhan itu sedih melihat
manusia di muka bumi ini. Sehingga Tuhan marah. Tuhan marah melihat semua sikap umat manusia. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mau menghukum manusia itu. Nah, ketika Tuhan lihat ternyata dari sekian banyaknya manusia di muka bumi ini, ternyata masih ada satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang masih mau datang menyembah Tuhan, masih mau datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan lihat, wah masih ada satu orang ternyata. Siapa dia? Ada yang bisa tebak? Iya benar, Nuh dan juga keluarganya. Ya dari sekian manusia ternyata masih ada satu orang, yaitu Nuh dan juga keluarganya yang masih datang menyembah Tuhan, masih taat kepada Tuhan, yang masih mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan saat itu Tuhan datang kepada Nuh. Tuhan datang berbicara kepada Nuh. Tuhan mengatakan bahwa Nuh, saya akan membinasakan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena mereka semua itu melakukan hal yang jahat. Dan saya sedih melihatnya. Nah, waktu itu Tuhan mengatakan kepada Nuh, tapi Nuh, saya berjanji saya akan menyelamatkan kamu dan juga keluargamu. Nah, adik-adik juga ingat tidak? Pertama, dosa itu ada di dunia ini, di bumi ini, itu dilakukan oleh Adam dan Hawa karena mereka tergoda sama iblis sehingga mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi pada waktu itu Tuhan juga berjanji kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah dikeluarkan dari Taman Eden. Tuhan berjanji bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan penyelamat bagi Adam dan Hawa supaya mereka tidak selamanya binasa karena dosa mereka pada waktu itu. Nah, pada masanya Nabi Nuh juga seperti itu. Tuhan mengingat janjinya ketika semua umat manusia berbuat dosa, melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan masih mengingat janjinya kepada Adam dan Hawa. Sehingga ketika Tuhan melihat masih ada satu orang dan juga keluarganya yang masih melakukan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan dan Tuhan ingat janjinya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada Nabi Nuh bahwa saya akan menyelamatkanmu dan juga keluargamu. Bagaimana caranya Nuh dan keluarganya bisa selamat ya ketika Tuhan mengatakan bahwa saya mau membinasakan semua umat manusia di bumi ini. Tuhan akan menurunkan air bah, ya benar sekali. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sesuatu. Bagaimana mereka bisa selamat dari air bah itu? Apa ya? Ya, Tuhan mengatakan kepada Nabi Nuh, buatlah kapal yang besar sekali ya, yang disebut bahtera. Ya benar. Nah, pada waktu itu Nabi Nuh sudah lihat, Tuhan sudah tunjukkan nanti air bahnya sebesar ini. Apakah Nabi Nuh sudah melihat seperti apa itu air bah? Nabi Nuh belum melihat ya, tapi Nabi Nuh percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh bukan hanya percaya tapi juga taat. Kenapa dia taat? Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan mengatakan supaya Nabi Nuh membuat kapal yang besar ya, yaitu bahtera, Nabi Nuh langsung cepat. Dia menyiapkan bahan-bahannya, menyiapkan alat-alatnya. Lalu Nabi Nuh cepat membangun sebuah kapal yang besar sekali. Ketika Nabi Nuh sudah mulai membuat kapalnya, manusia atau orang-orang yang ada di sekitar Nuh di situ menertawakan Nuh. Nuh sudah gila. Kenapa dia bisa membuat kapal di sini sedangkan di sini tidak ada air ya? Kenapa dia bisa membuat kapal, bahkan kapal yang besar sekali? Wah, orang-orang menertawakan Nuh. Mereka bilang kalau Nuh itu gila. Tapi Nuh karena dia percaya kepada Tuhan dan dia mau taat kepada Tuhan, dia tetap lakukan, dia tetap membangun bahtera yang besar itu. Lalu begitu lama dia membangun karena bahtera itu dibuat tidak cepat ya, karena bahteranya besar sekali, lama sekali Nuh membangun bahtera itu. Nah, ketika sudah selesai bahtera Nuh dibuat, tibalah waktunya. Tuhan mengatakan bahwa air bah akan segera turun. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu. Lalu
Nuh beserta dengan keluarganya mulai masuk ke dalam bahtera. Siapa saja ya orang-orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh? Ada Nuh. Siapa lagi? Istrinya. Siapa lagi? 3 anaknya Nuh. Siapa ya nama anaknya Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, anaknya Nuh semua laki-laki dan mereka punya istri. Jadi istrinya juga ada 3. Jadi ada berapa ya semua yang orang yang masuk ke dalam bahteranya Nuh? Ada 8, benar sekali. Nah, selain 8 orang ini yang masuk ke dalam bahtera, ada lagi nih yang masuk. Makanya bahteranya dibuat besar sekali. Apalagi? Siapa lagi yang masuk ke dalam bahtera Nuh? Ya, segala jenis binatang, segala jenis hewan masuk ke dalam bahtera Nuh berpasang-pasangan. Berarti ada hewan atau binatang yang jantan dan betina. Mungkin pada waktu itu ada gajah. Gajah mulai masuk ke dalam bahtera Nuh. Mungkin ada juga anjing ya, dia masuk juga ke dalam bahtera Nuh. Apalagi ada mungkin kucing ya, kucing juga ikut masuk ke dalam bahteranya Nuh. Apalagi mungkin ada jerapah yang lehernya panjang juga ikut masuk ke dalam bahteranya Nuh. Pokoknya banyak sekali jenis binatang yang masuk ke dalam bahteranya Nuh. Sehingga semua jenis binatang itu sudah masuk. Tuhan melihat semuanya sudah masuk, lalu Tuhan mulai menutup bahteranya Nuh dan mulailah apa yang turun ketika bahtera semua sudah masuk ke dalam bahtera. Itu hanya 8 orang dan segala jenis binatang dan hewan yang masuk. Turunlah hujan, mulai hujan turun. Hujan turun. Semakin deras hujannya turun. Sampai semua permukaan bumi itu tertutup oleh air. Wah, sampai gunung-gunung itu pun, puncak gunung itu tidak kelihatan. Semuanya tertutup dengan air. Dan Nuh beserta dengan jenis hewan ada di dalam kapal atau bahteranya Nuh selamat. Mereka berada di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Wah, apakah di dalam mereka kelaparan? 40 hari 40 malam itu lama ya. Kita saja tidak makan 1 hari sudah lapar. Apalagi Nuh dan keluarganya, hewan-hewan, binatang di dalam selama 40 hari 40 malam. Tapi tenang adik-adik, Tuhan bilang Tuhan akan menjaga, memelihara Nuh dan juga keluarganya. Sehingga di dalam bahtera itu mereka selama air bah itu terjadi, mereka tetap aman di dalam ya. Mereka masih punya makanan selama itu. Dan ketika lewat 40 hari 40 malam, mulailah Nabi Nuh merasa kapalnya berhenti. Tiba-tiba kapalnya Nabi Nuh berhenti. Ternyata kapalnya Nabi Nuh atau bahteranya Nuh itu sudah terkandas ya. Terkandas di mana kapalnya Nabi Nuh? Terkandas di sebuah gunung. Ada yang ingat tidak? Apa nama gunungnya ya? Gunung apa? Gunung Ararat. Ya, disitulah bahtera Nuh terkandas. Lalu hujan juga sudah berhenti dan Nabi Nuh menunggu sampai semua air di permukaan bumi itu benar-benar kering. Lalu Nabi Nuh menerbangkan seekor burung merpati supaya Nabi Nuh tahu apakah benar-benar sudah kering di luar ini, karena Nabi Nuh itu tidak bisa melihat ya karena kapalnya besar sekali. Dan Nabi Nuh melepaskan burung merpati ini. Ternyata burung merpatinya kembali. Burung merpatinya membawa dahan yang hijau, dahan yang segar, artinya sudah air bahnya sudah surut, sudah ada pohon-pohon. Dan Nabi Nuh tahu bahwa airnya sudah surut. Dan akhirnya Nabi Nuh membuka pintu bahteranya dan mereka semua keluar dari bahteranya dengan senang hati karena mereka selamat dari air bah itu. Begitupun dengan segala jenis binatang dan hewan yang tadi masuk ke dalam kapal, mereka juga keluar dari bahtera itu. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang Nabi Nuh lakukan ketika dia sudah keluar dari bahteranya? Mereka sudah 40 hari 40 malam dalam bahtera. Apakah mereka langsung pergi lari?
melihat alam yang tadinya kena air bah, air yang besar itu. Tidak, ada satu hal penting yang Nuh lakukan. Nuh langsung pergi mencari batu-batu, mengumpulkan batu-batu itu, lalu dia membangun sebuah apa? Mesbah ya. Mesbah itu untuk apa? Untuk mengorbankan korban persembahan bagi Tuhan. Wah, Nuh luar biasa ya. Ketika dia tahu Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah pelihara, dia datang apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan, bahkan mengorbankan persembahan bagi Tuhan. Nuh datang menyembah kepada Tuhan. Nuh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara selama air bah itu terjadi. Dan Tuhan Nuh mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat bagi dia dan juga keluarganya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, nah, pagi ini mau semua ingatkan dari cerita pagi ini. Nah, ketika Nabi Nuh sudah mempersembahkan korban bagi Tuhan, Tuhan melihat, wah luar biasa sikapnya Nabi Nuh. Dia sudah datang mengucap syukur kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat janji lagi kepada Nuh. Satu janji lagi yang Tuhan buat bagi Nuh. Apa itu? Ketika Tuhan melihat Nuh mempersembahkan korban bagi Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi membinasakan umat manusia itu dengan air bah seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Nah, tanda dari janji Tuhan itu apa? Waktu itu muncullah sebuah pelangi yang indah. Nah, maka dari itu adik-adik, setiap habis hujan pasti selalu ada pelangi. Itulah tanda janji dari Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat setiap habis hujan itu ada pelangi, adik-adik harus ingat itulah tanda janji Tuhan, bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan pasti genapi, Tuhan pasti tepati adik-adik. Nah, kita belajar dari cerita firman Tuhan pagi hari ini 3 hal ya. Apa itu? Yang pertama, Tuhan Yesus itu setia akan janjinya ya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga, Tuhan akan menyediakan masa depan untuk adik-adik semua yang punya cita-cita ya. Pasti Tuhan akan menolong supaya adik-adik bisa menggapai cita-citanya suatu saat nanti ya. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Sama seperti Nuh ya. Sekalipun dia belum melihat air bah itu datang, tetapi dia percaya apa yang Tuhan katakan. Dia bukan hanya percaya, tapi dia juga taat. Dia melakukan waktu Tuhan bilang, Nuh buat bahtera. Nuh melakukan itu. Nah, kita juga adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan yang mau percaya akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan ya. Mau taat apa yang Tuhan perintahkan, kita mau lakukan supaya kita memiliki sikap yang manis. Tuhan juga senang melihat kita anak-anaknya. Lalu yang ketiga, kita belajar apalagi mengucap syukur kepada Tuhan ya, seperti Nuh. Ketika Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara, Nuh datang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nuh datang bersyukur kepada Tuhan. Kita juga seperti itu adik-adik. Kita selalu mau datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk apa semua yang kita terima. Kalau hari ini kita bisa ikut sekolah minggu, itu karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, masih memberikan kekuatan, kesehatan. Kalau kemarin kita sakit, sekarang kita sembuh. Apalagi sebentar lagi mungkin akan ujian untuk kenaikan kelas. Wah, apalagi nanti sudah naik kelas, datang mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah kasih naik kelas. Atau mungkin waktu ikut lomba ya, lalu dapat kemenangan ya, menang dari lomba. Itu semua berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik mau belajar untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ulang ya. 3 hal yang kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan itu setia akan janjinya. Lalu yang kedua, kita mau jadi anak yang percaya kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mau jadi anak yang selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita mau sama-sama ucapkan ayat hafalan. Setelah itu Miss mau tunjukkan aktivitasnya cepat saja ya. Dan anak-anak pasti juga sudah siapkan bahannya. Mari kita ucapkan dulu ayat hafalan kita hari ini.
dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 13b yang berbunyi demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama Lause mau kasih tunjuk aktivitasnya ya. Sebentar Lause ambil dulu. Nah, Lause kembali lagi. Ini aktivitasnya, ada aktivitasnya berupa gambar ini ya. Lause punya sudah Lause siapkan, sudah Lause gunting memang. Anak-anak boleh ikut ya seperti yang Lause buat. Seperti ini. Bagian yang pertama seperti ini. Lalu bagian yang kedua seperti ini. Lalu bagian yang ketiga seperti ini. Dan bagian keempat seperti ini. Nah, ikuti Lause bagaimana cara buat aktivitasnya. Sebelum itu kita lem dulu. Nah, di sini ada tulisan lem ini. Kita kasih lem di situ, beri lem di situ ya yang ada tulisan lem. Kita kasih lem dulu. Setelah itu mari kita tempel bagian yang ada di ujung tulisannya tarik ya. Lalu ada beberapa gambar dan kita lem gambar yang ujung bagian sini di tulisan lem supaya dia jadi panjang ya. Nah, setelah jadi seperti ini, masih ada satu bagian gambar yang ada ada beberapa jenis binatang, ada apa ini? Monyet ya, singa, jerapah, gajah. Mari sama-sama kita lem di bagian atas sini ya. Wah, lepas. Kita kasih lem dulu. Sabar ya. Mari sama-sama kita buat aktivitasnya. Lalu kita lem di atas seperti ini. Oke. Wah, jadi Nuh dan juga segala jenis binatang sudah ada di dalam kapal Bahtera. Oke, saya ulang lagi lem yang ini. Dan kalau sudah melengket, kita akan masukkan ke dalam Bahtera semuanya. Nah, cara masukkannya itu di bagian kapal ini ada sudah ada tulisan di situ ya, bagian yang digunting. Guntingnya pakai cutter. Digunting kasih lubang seperti ini. Jangan sampai putus sampai di bawah ya, bagian tengahnya saja yang ada tandanya. Lalu kalau sudah digunting, mari sama-sama kita masukkan gambar yang sudah jadi ini ke dalam lubang bagian dalam, dari bagian dalam. Lalu kita tarik keluar seperti ini. Lalu kita masukkan lagi di lubang yang sebelahnya. Jadi bisa ditarik-tarik nanti gambarnya ya. Seperti ini Tara. Jadi nanti bisa dilihat di bagian sini gambarnya. Bisa ditarik ke belakang. Bisa ditarik kembali lagi ke belakang. Bisa ditarik ke depan. Seperti itu selesai aktivitasnya. Aktivitas Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Aktivitasnya juga sudah selesai. Aduh, sorry. Seperti ini. Kita sudah selesai dan kita mau akhiri cerita firman Tuhan kita. Kita mau berdoa, kita bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, sama-sama ikuti Lause berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Bapa apa yang sudah didengarkan, jadikanlah anak-anak-Mu untuk percaya akan janji Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ajarkanlah kami semua untuk selalu datang mengucap syukur atas kebaikan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang
kita mau memberikan persembahan. Bagaimana caranya Roserita? Nah adik-adik yang di rumah bisa minta tolong mama dan papa ya Lase. Bisa transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Juga bisa persembahannya isi dalam amplop terus dibawa ke kantor gereja setiap jam kerja. Oke, kalau begitu kita pujikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sing terasa ibadah sekolah minggu kita sudah selesai Roserita. Iya, tapi jangan lupa minggu depan kita ada lagi kelas di Zoom. Iya, setiap minggu kan kita harus ikut Ah. sekolah minggu loh. Iya. Minggu depan kita mau rayain ulang tahun ya Lasu ya. Jadi harus ayo ikut ya di Zoom. Ayo. Sekarang sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu ya Loser Iya. ya. Ayo adik-adik semua kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami dan kami boleh melaksanakannya menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dari tadi sampai sekarang ini. Dan sekarang kami sudah selesai. Kiranya sepanjang hari ini kami boleh terus memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Sampai jumpa lagi. adik-adik.